selamat malam. Perkenalkan saya dengan Dr. Widya. Bapak dengan Bapak siapa? Baik, nama saya Bapak Anton, Dok. Baik, Bapak Anton, umurnya berapa, Bapak? 73 tahun. Dok, ya 73 tahun ya, Bapak ya. Baik, untuk alamatnya di mana, Bapak? Alamatnya di Jalan Ratna. Kemudian untuk pekerjaannya sebagai apa, Pak? Saya sebagai guru, Dok. Baik, Bapak datang kemari ada keluhan apa, Bapak? Baik, ini Dok, di paha kiri saya, di lipatan paha kiri saya itu ada benjolan. Bentuknya itu seperti kelereng, Dok, seperti itu. Baik, Bapak, sudah dari kapan benjolan tersebut? Sudah dari lama sih, Dok. Terus dia di sini itu. Baik, berarti benjolannya menetap nih, Pak, nih di daerah lipatan paha kiri saja. Iya, Dok. Baik, kemudian apakah ada rasa nyeri seperti itu, Pak, yang menyertai? Tidak ada, Dok, tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa nyeri nggih, Pak nggih. Kemudian ada keluhan lain seperti gatal ataupun kemerahan seperti itu? Tidak ada, Dok. Kemudian apakah di lingkungan keluarga Bapak ada yang mengalami hal seperti ini juga? Tidak ada, Dok. Nah, kemudian untuk apakah Bapak pernah mengalami benjolan seperti ini juga dahulunya ataukah ini baru? Baru, Dok, ini baru pertama kali. Baik, Bapak, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian lipatan paha Bapak. Nah, nanti saya membutuhkan kerja sama Bapak untuk Bapak bisa membuka sedikit pakaian bawahnya, Pak ya, membuka celananya sehingga saya bisa melihat dengan jelas di bagian lipatan paha dan benjolan yang Bapak maksud tadi. Apakah Bapak berkenan nih ke Pak? Nggih, Dok. Baik, sekarang saya akan mempersiapkan aseptik terlebih dahulu. Nah, nanti Bapak silahkan untuk berbaring di bed pemeriksaan seperti itu, Pak ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Dok. Baik, silahkan Bapak. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian lipatan paha kiri Bapak, Pak ya. Untuk yang pertama yaitu saya akan melihat di kedua lapang lipatan paha Bapak, kanan dan kiri, untuk membandingkan seperti itu, Pak ya, apakah ada kelainan atau tidak. Baik, saya bisa memohon Bapak untuk mengedan, Bapak. Oh iya, baik. Kemudian di sini untuk memastikan diagnosisnya begitu, saya akan melakukan palpasi nih, Pak, atau penekanan di daerah benjolan yang berbentuk seperti kelereng ini. Baik, Bapak bisa mengedan? Baik, Bapak bisa mengedan, Bapak. Baik, ini tonjolannya kelihatan, lalu akan saya masukkan nih, Pak nggih. Baik. Nah, kemudian di sini karena di sini terdapat benjolan pada saat Bapak mengedan ataupun tadi Bapak katakan waktu Bapak beraktivitas dia benjolannya muncul, maka saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan auskultasi untuk mengetahui benjolan tersebut itu berisi bagian usus atau bagian tumor seperti itu, Pak ya. Ini saya menggunakan stetoskop untuk mendengar suara dari benjolan itu. Bapak bisa mengedan, Bapak? Nanti tahan mengedannya, Bapak ya. Coba mengedan, Bapak. Baik. Jadi setelah saya tadi melakukan pemeriksaan auskultasi, ini saya mendapatkan bahwa di bagian benjolan yang Bapak derita itu ada suara bising ususnya, yang menandakan itu merupakan benjolan yang berisi obstruksi atau pengeluaran dari usus, di mana terdapat ada kekuatan dari otot di dinding perut seperti itu, Pak ya. Untuk selanjutnya tadi berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, saya menduga bahwa Bapak itu mengalami hernia yang bernama hernia reponibilis, yang dimana hernia reponibilis tersebut akan kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak muncul begitu, Pak ya. Nah, di sini saya akan melakukan tiga pemeriksaan, yaitu yang pertama finger test. Nah, finger test ini saya akan menggunakan jari telunjuk saya, itu akan saya masukkan ke anulus inguinaldis externus dari Bapak nih, Pak nih. Nah, di sini akan saya masukkan. Bapak bisa mengedan, Bapak? Baik. Jadi ketika saya melakukan
penekanan di bagian anulus inguinalis externus Bapak, itu saya mendapatkan adanya tonjolan di bagian tengah dari telunjuk saya, di mana hal itu menandakan adanya hernia inguinalis medialis gitu Pak ya. Nah kemudian di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan bernama Zeeman test, di mana saya akan menggunakan 3 jari tangan saya yang akan saya taruh di bagian anulus, di mana jari telunjuk saya akan saya taruh di bagian anulus inguinalis internus, di mana jari tengah saya ini akan saya taruh di anulus inguinalis externus, dan yang terakhir jari manis saya akan saya taruh di fossa ovalis seperti itu. Nah, baik Bapak, apakah Bapak bisa mengedan? Baik, jadi pada saat tadi Bapak mengedan itu saya mendapatkan bahwa terjadi penonjolan di jari tengah saya, yaitu di anulus yang saya letakkan di anulus inguinalis externus gitu ya Bapak ya. Nah kemudian untuk yang pemeriksaan terakhir itu saya akan menggunakan jari jempol atau ibu jari kiri saya untuk saya letakkan di anulus inguinalis internus Bapak ya, dimana Bapak, saya mohon untuk mengedan Bapak. Baik, jadi di sini ketika saya mengedan itu terjadi penonjolan di bagian tengah niki Pak ya. Di sini yang berarti di sini merupakan daerah anulus inguinalis externus Bapak ya Pak ya. Kemudian di sini seluruh hasil pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa mengenakan kembali celananya dan saya akan mencuci tangan. Nanti saya jelaskan di kursi pemeriksaan gitu Pak ya. Silahkan Bapak. Nah, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi pada saat saya melakukan pemeriksaan tersebut, jadi waktu inspeksi itu saya melihat adanya tonjolan yang keluar pada saat Bapak itu mengedan. Nah, itu menandakan adanya hernia reponibilis. Kemudian pada saat saya melakukan palpasi, itu saya bisa memasukkan tonjolan tersebut ke dalam ruang abdomen. Itu yang menandakan bahwa hernianya adalah hernia reponibilis. Nah, yang ketiga itu tadi saya melakukan pemeriksaan menggunakan auskultasi, itu saya menemukan suara bising usus, yang berarti bahwa Bapak mengalami hernia seperti itu, yang berisi usus, keluar jadi ususnya kayak gitu Pak ya. Nah, kemudian pada saat tadi pemeriksaan finger test itu saya menemukan bahwa ada tonjolan di bagian tengah, yang berarti Bapak mengalami hernia inguinalis medialis. Nah, terus pada saat tadi saya melakukan pemeriksaan Zeeman test juga ada tonjolan yang keluar di bagian anulus inguinalis externusnya, yang berarti Bapak mengalami hernia inguinalis medialis seperti itu. Dan tadi pada saat pemeriksaan TAM test itu saya juga menemukan tonjolan di bagian anulus inguinalis externus, yang berarti ada hernia inguinalis medialis seperti itu Pak ya. Dan sekarang saya akan memberikan Bapak rujukan untuk penanganan hernianya secara lebih lanjut seperti itu Pak ya. Nanti saya akan merujuk Bapak ke spesialis penyakit dalam, ataupun nanti di penyakit dalam tersebut Bapak dirujuk mungkin untuk melakukan suatu penanganan hernia ke dokter spesialis bedah itu Pak ya. Nah, di sini akan saya buatkan resep untuk mengurangi. Nah, di sini akan saya buatkan surat rujukan seperti itu Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, apakah Bapak ada pertanyaan? Jika tidak, terima kasih Bapak. Semoga lekas sembuh.